jumpa pemirsa Brau Televisi. Fokus Berita Daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya, Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Tim Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Brau melalui Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi melakukan press release melalui Zoom meeting terkait dengan penambahan 3 orang pasien positif COVID-19. Positif COVID-19 bertambah 3 orang. Tim Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Brau melalui Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi melakukan press release via Zoom meeting Selasa lalu. Terkait dengan penambahan 3 orang pasien positif COVID yang merupakan karyawan perusahaan setelah melakukan cuti dan kembali ke Brau. Mereka dinyatakan positif setelah dilakukan pengambilan swab dan hasil pemeriksaan lab Klinik Tirta Medica Center. 3 pasien ini diantaranya berinisial HT, 42 tahun, alamat Kecamatan Tanjung Redep, pelaku perjalanan dari kota Surabaya, YP, 39 tahun, Kecamatan Gunung Tabur, pelaku perjalanan dari Makassar, serta AR, 29 tahun, Kecamatan Gunung Tabur, pelaku perjalanan dari kota Yogyakarta. Sampai hari ini rekapitulasi ODP 166 kasus dan masih pemantauan 3 orang. Sedangkan PDP 71 kasus serta kasus terkonfirmasi masih 42 orang. Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi menghimbau agar masyarakat tenang dan tetap menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan menerapkan protokol kesehatan ketika berada di luar dengan mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tim Liputan Brau TV melaporkan. KPU dan Bawaslu diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan tahapan Pilkada serentak yang dijadwalkan tanggal 9 Desember mendatang. KPU dan Bawaslu diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan tahapan Pilkada serentak yang dijadwalkan tanggal 9 Desember mendatang. Sebab proses tahapan hingga Pilkada 2020 digelar dalam masa tatanan kehidupan baru atau yang biasa disebut new normal. Dengan begitu, masyarakat masih dapat memberikan hak suaranya dengan aman. Hal ini disampaikan Bupati Brau Haji Muharam diwakili Kepala BPBD Brau Haji Tamrin pada saat menghadiri Coffee Morning sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan Pilkada Rabu pagi di Hotel Palmi. Dihadiri anggota KPU, Bawaslu, jajaran Pemkab Brau, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. KPU dan Bawaslu akan kembali bertugas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Tentunya banyak yang harus dipersiapkan dan diatur karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Karena itu protokol kesehatan juga harus dipersiapkan. KPU harus fokus dan teliti dalam melaksanakan proses pilkada walaupun dalam masa pandemi corona. Menyemangati masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada termasuk dalam memberikan hak suara. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan KPU dan Bawaslu bekerja lebih baik lagi demi kelancaran pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. KPU harus menyiapkan simulasi dalam mengatur jarak pemilih, menyediakan alat cuci tangan, dan mengajurkan pemilih memakai masker. Pelaksanaan pemilu kada ini pasti sampai ke kampung, sampai ke desa, ya, bahkan sampai ke RT nanti akan dibuatkan TPS. Ini memerlukan pertemuan-pertemuan yang sebenarnya di dalam protokol kesehatan kita ini tidak dibolehkan untuk melakukan atau melakukan pertemuan dengan melebihi jumlah terlalu banyak. Ya. Tetapi saya kira nanti KPU secara teknis akan mengatur dan mengikuti tahapan-tahapan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Diharapkan semua pemangku kepentingan dan unsur terkait dapat mengajak masyarakat ke TPS dan petugas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Sebab tim gugus COVID-19 selama ini terus berusaha semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai virus corona ini, bahkan tidak mengenal hari libur. Kasus corona ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian masyarakat dan Pemkab Brau sendiri sudah gelontorkan puluhan miliar mengatasi kasus ini.
Oleh sebab itu, Kepala BPBD kembali menghimbau agar dalam pelaksanaan pilkada serentak hingga proses pemilihan dan pemungutan suara protokol kesehatan tetap diterapkan, agar setelah pelaksanaan pilkada serentak nanti tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Brau di bawah kepemimpinan Haji Muharam dan Haji Agus Tantomo kembali mencatatkan prestasi terbaiknya dalam pengelolaan keuangan daerah. Brau kembali raih WTP LKPD tahun anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten Brau di bawah kepemimpinan Haji Muharam dan Haji Agus Tantomo kembali mencatatkan prestasi terbaiknya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Brau kembali menerima laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI, Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nan Demar, kepada Bupati Brau, Haji Muharam dan Ketua DPRD Brau, Madripani di kantor BPK RI Kaltim di Samarinda Selasa lalu. Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nan Demar dalam sambutannya, menyampaikan BPK RI Perwakilan Kaltim telah melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan dan telah menerima LKPD pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim yang pelaksanaan dilakukan melalui video conference beberapa waktu lalu. Bupati Brau Haji Muharam merasa bersyukur atas kembali diterimanya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Brau yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Kaltim. Capaian ini ditegaskannya merupakan hasil kerja seluruh jajaran aparatur sipil negara yang telah melaksanakan kinerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sebagai Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran karena pada tahun ini kita kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian. Sebagai Bupati dan seluruh jajarannya dari Kabupaten Brau bersyukur dan berterima kasih kepada BPKD, kepada Kepala Inspektorat dan semua PDPD yang selama ini telah bekerja dalam rangka untuk membuat perencanaan, melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban yang selama ini dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan pada tahun yang kita mendapatkan peringkat. Tentu saya sebagai Bupati berbangga dan berterima kasih atas kinerjanya. Mudah-mudahan harapan saya bukan sebatas mendapatkan WTP, tapi betul-betul maksud dan tujuan kita mengelola keuangan daerah itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kan sebetulnya pemeriksaan BPK ini WTP itu maksudnya adalah layak dan memenuhi persyaratan sesuai dengan akuntansi keuangan daerah. Tapi dalam hal apakah benar sesuai tujuannya, kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, itu yang perlu menjadi bagian dari kita. Selanjutnya itu yang menjadi target akhir. Sampai kita mendapatkan WTP, kita juga ingin agar supaya sasaran dan objek pembangunan itu betul-betul sesuai dengan harapan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap pada semua PDPD yang selama ini masih menjadi bagian dari temuan-temuan yang harus masih kita perbaiki mudah-mudahan ke depan. Kita WTP, tetapi begitu pemeriksaan awal kita harapkan tidak banyak lagi temuan-temuan. Ini kan masih ada temuan, ada keterlambatan, ada hal-hal yang masih perlu kita benahi, sehingga PR kita ke depan adalah bagaimana supaya meminimalisir temuan-temuan sehingga kita betul-betul tidak lagi ada perbaikan-perbaikan yang banyak, kemudian langsung bisa mendapatkan penilaian yang benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BPK. Saya kira itu. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Bertempat di kediaman Bupati Brau, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersama Forum Brau Sehat menggelar pertemuan di kediaman Bupati Brau. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya akan melakukan sosialisasi terkait posyandu dan pendidikan anak usia dini di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Brau. Kalau
Bertempat di kediaman Bupati Berau, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK bersama Forum Berau Sehat atau FBS menggelar pertemuan di kediaman Bupati Berau. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya akan melakukan sosialisasi terkait posyandu dan pendidikan anak usia dini di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Ketua TPPKK Kabupaten Berau, Sri Jurniasih Muharam, dalam pertemuan tersebut mengajak FBS untuk bersama-sama melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal demi kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Berau mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19 kurang lebih 3 bulan ini pelayanan posyandu bisa dilakukan seperti biasa, di mana kegiatan ini dimulai tanggal 30 Juni sampai tanggal 15 Juli mendatang. Ini perlu kita sosialisasikan kepada kader posyandu yang lain, khususnya di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, agar kegiatan posyandu dapat digalakan lagi. Di sini saya sampaikan bahwa adalah untuk mensosialisasikan kepada guru-guru PAUD bagaimana mereka bisa menyampaikan kepada wali murid cara belajar dan mengajar di rumah, mengingat anak-anak sekolah terutamanya PAUD dan TK itu akan belajar di rumah sampai 5 bulan ke depan. Nah, tetapi dalam perjalanannya tetap saja kita tidak boleh lepas dari kurikulum yang ada, ya, baik di PAUD maupun TK seperti itu. Kegiatan ini semua bagian akhir masa jabatannya. Sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Berau di awal periode kepemimpinannya, dan rangkaian kegiatan ini pun nantinya akan berakhir dipusatkan di Pulau Maratua. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pasien positif COVID-19 yang sembuh di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali bertambah 1 orang, tetapi 1 orang lagi dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 pada Rabu sore. Pasien COVID-19 yang sembuh di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali bertambah 1 orang, tetapi 1 orang lagi dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 pada Rabu 24 Juni 2020. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Berau Iswahyudi saat menggelar pers release di RSUD Abdul Rifai Berau. Iswahyudi yang juga juru bicara gugus tugas COVID-19 Berau menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan Polymer Chain Reaction atau PCR di Klinik Tirta Medical Center 22 Juni lalu, didapati 1 sampel dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien yang dinyatakan sembuh ini berdasarkan pemeriksaan TCM, salah satu pasien dari klaster Ijtima Goa, Sulawesi Selatan. Namanya yakni Rusdianto. Dijelaskan juga 1 orang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut berinisial ARP, warga Kelurahan Tanjung Redep, yang merupakan pelaku perjalanan dari Pasuruan, Jawa Timur, atau disebut Berau 43. Selain itu, Iswahyudi juga telah memeriksa 1 pasien lain yang terdata di Kabupaten Bulungan. Dengan demikian, Iswahyudi hanya memberikan informasi dan data kepada gugus tugas Bulungan untuk dilakukan rilis terhadap pasien tersebut. Dengan demikian, maka terdapat 36 pasien positif COVID-19 telah dinyatakan sembuh, sehingga dari hasil rekapitulasi kasus COVID-19 terkonfirmasi sebagai berikut. ODP 166 kasus, masih pemantauan 3, PDP 71 kasus, masih pengawasan 0, dan kasus konfirmasi 43 kasus, masih perawatan 7. Berdasarkan kasus tersebut, Iswahyudi menghimbau kepada masyarakat, walaupun ODP tinggal sedikit dan tidak terdapat lagi PDP, masyarakat harus tetap waspada karena masih terdapat pelaku perjalanan yang berpotensi terinfeksi COVID-19 masuk di Kabupaten Berau. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.